Terkadang yang dicuri bukan barang, tapi hanya aroma. Namun di tangan Abu Nawas, aroma pun bisa jadi pelajaran tentang keadilan. Selamat datang di Ya Kisah. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan rezekinya melimpah, terbebaskan dari segala hutang, dan hidupnya selalu dalam barakah. Untuk penonton yang beragama Islam, sebelum kita mulai, mari kita ketikkan salawat sebagai tanda cinta dan adab kita pada ilmu. Pada suatu pagi di kota Baghdad yang ramai, ketika matahari baru saja naik di atas cakrawala dan sinar keemasannya memantul di kubah-kubah masjid, serta pasar-pasar yang mulai hidup, seorang lelaki tua melangkah pelan di antara gang-gang sempit. Tubuhnya kurus dan pakaiannya sudah lusuh, namun sorot matanya masih memancarkan semangat hidup. Namanya tidak begitu dikenal di kalangan orang kaya, tetapi di kalangan rakyat kecil, ia sering menjadi teman bercerita. Hari itu ia sudah 2 hari tidak makan. Perutnya keroncongan, dan kakinya sudah lemas, karena terlalu lama berjalan tanpa arah. Tapi ia terus melangkah, berharap menemukan sedikit keberuntungan di sudut kota yang ia cintai ini. Ketika melewati sebuah toko roti kecil di pinggir pasar, ia terhenti. Dari jendela terbuka, aroma roti bakar yang baru saja keluar dari oven menyelinap keluar dan menyapa hidungnya. Aroma itu sungguh luar biasa. Wangi roti yang hangat, gurih, dan sedikit manis membuatnya menutup mata, seolah-olah rasa lapar di perutnya bisa sedikit terobati hanya dengan menghirup aromanya saja. Ia berdiri di sana beberapa menit. Ia tidak masuk, tidak meminta, apalagi mencuri. Ia hanya berdiri di dekat jendela dan menghirup aroma itu perlahan-lahan, penuh rasa syukur dan harapan. Tapi pemilik toko roti, seorang pria gemuk dan pelit bernama Qasim, melihatnya dari dalam dan merasa terganggu. Qasim keluar dengan wajah masam. "Hei, kau, apa yang sedang kau lakukan di situ?" Lelaki tua itu menjawab pelan. "Aku hanya berdiri, Pak. Aku lapar, dan aroma roti Anda begitu nikmat. Aku hanya mencium aromanya, itu saja." Qasim mengerutkan kening. "Kalau kau mau mencium aroma roti, bayar dulu. Ini toko, bukan tempat menikmati bau gratis." "Pak, saya bahkan tidak masuk ke toko Anda. Saya tidak mengambil sepotong pun. Saya hanya berdiri di luar." Namun Qasim tidak peduli. Ia merasa lelaki tua itu telah mengambil sesuatu dari tokonya, walaupun hanya aroma. Maka dengan penuh kemarahan, ia menarik lelaki tua itu dan membawanya ke istana, tempat Sultan Harun al-Rasyid memimpin dan tempat berbagai persoalan rakyat diselesaikan. Hari itu kebetulan sang sultan sedang duduk di taman istana. Ia sedang menikmati teh sambil mendengarkan nyanyian burung dari pepohonan. Ketika 2 orang itu masuk ke taman istana dan menceritakan kasus mereka, sang sultan tersenyum. "Jadi," kata Harun al-Rasyid sambil menoleh pada Qasim, "kau membawaku seorang lelaki tua hanya karena dia mencium aroma roti dari luar tokomu?" Qasim menjawab dengan serius, "Yang mulia, roti saya dibuat dengan susah payah. Bahan-bahannya mahal. Saya tidak bisa membiarkan siapapun menikmati roti itu, bahkan aromanya, tanpa membayar." Sang sultan terdiam sejenak, merenung. Lalu ia memberi perintah kepada penjaga, "Panggil Abu Nawas." Tak lama kemudian, masuklah seorang pria bersorban dengan wajah tenang dan penuh wibawa, Abu Nawas, orang bijak yang terkenal di seluruh Baghdad. Sang sultan memandangnya dan bertanya, "Wahai sahabatku yang bijak, menurutmu, apakah aroma roti bisa dianggap sebagai sesuatu yang dicuri?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu, ini bukan sekadar persoalan bau roti. Ini adalah ujian tentang keadilan dan hati nurani. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "benar bahwa kita harus menghargai jerih payah orang lain. Tapi kita juga harus adil. Kalau seseorang mencium aroma makanan dari jalan, apakah itu bisa dianggap mencuri?" Sang sultan berkata, "Aku ingin mendengar bagaimana engkau menyelesaikan kasus ini, Abu Nawas. Aku serahkan padamu." Abu Nawas mengangguk. Ia berjalan pelan ke arah Qasim. "Kau ingin lelaki tua ini membayar aroma roti, bukan?" Qasim mengangguk cepat. "Benar, itu hakku."
Abu Nawas tersenyum tipis, lalu merogoh sakunya. Ia mengeluarkan beberapa keping uang koin dari saku jubahnya. Koin-koin itu mengilap di bawah cahaya matahari pagi. Ia menggenggam koin-koin itu dan menggoyangkannya perlahan di depan Qasim. Kring, kring, kring. "Dengarkan suara ini baik-baik, Qasim," katanya sambil terus menggoyangkan koin. Qasim tampak bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas berkata, "Karena lelaki tua ini hanya mencium aroma roti tanpa mengambil barangnya. Maka sebagai gantinya, kau akan menerima suara koin ini, bukan uangnya." Qasim marah. "Itu tidak adil. Aku butuh uangnya, bukan suaranya." Abu Nawas tertawa pelan. "Sama seperti kau menganggap aroma roti bisa dihitung sebagai barang yang dicuri, maka suara koin pun bisa dianggap sebagai bentuk pembayaran." Sang Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Para penjaga istana dan para pelayan ikut tertawa. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik menyelesaikan masalah," ujar Harun al-Rashid. Qasim tidak bisa berkata-kata. Ia merasa dipermalukan, tapi ia juga tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Akhirnya, ia pergi dengan wajah muram. Lelaki tua itu dibebaskan dan bahkan diberi sekeping roti oleh Sang Sultan sebagai tanda kasih. Setelah semua selesai, Sang Sultan berkata kepada Abu Nawas, "Wahai sahabatku, sekali lagi kau menyelamatkan hari dengan kecerdikanmu. Tapi lebih dari itu, kau telah menunjukkan kepada kami semua bahwa keadilan tidak hanya soal hukum, tapi juga tentang hati." Abu Nawas membungkuk hormat. "Yang mulia, keadilan sejati adalah saat orang lemah tidak ditindas oleh kekuatan yang tak berdasar. Bahkan aroma roti pun bisa jadi alat penindasan jika logika dibalikkan." Kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan bukan soal besar atau kecilnya kasus. Kadang-kadang logika sederhana dan hati yang jernih mampu menuntun kita untuk menyelesaikan persoalan paling rumit sekalipun. Dan Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu menjadi pengingat bahwa berpikir jernih, berani bersuara, dan menjaga nurani adalah hal yang penting di setiap zaman.